Halo, selamat siang teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Kali ini ingin mereview Huawei Body Scale atau Huawei Mirror Smart Scale AH100 atau di Indonesia yang namanya CH100. Sebenarnya semalam udah sampai, cuman baru sempat pagi ini. Maka akan kita review singkat ya. Garis besarnya adalah Huawei Body Fat Scale dan BIA atau Bioelectrical Impedance Analysis atau sensornya ya, alat 4 BIA-nya ada di sini di bawah dan dia tertutup di tempered glass ini ya. Fisiknya sendiri bagus, secara spek bisa dilihat. Body compositionnya ada 9 indikator. Nah, ini nanti kita tes satu persatu, tapi izinkan kita coba dulu ya. Kita coba. Oke. Oh, semakin menurun. Jadi ini 70, hampir 71 kilogram. Cukup bagus rekan. Jadi saya pikir tadi 71, 72, ternyata 70 ya. Agak kaget. Untuk apps-nya sebenarnya saya menggunakan Huawei Health yang udah saya sinkronkan dengan HP. Cuman mungkin untuk kesempatan ini tidak saya bahas karena saya ingin bicara tentang BIA, Bioelectrical Impedance Analysis. Jadi itu menjadi aspek pentingnya. Sebenarnya saya ingin membeli ini sudah cukup lama, cuman baru teringat sekarang karena ingin ngecek masalah medis. Dari beberapa pertimbangan, saya hanya mengedepankan aspek BIA. Jadi kalau ada yang lebih mahal dan indikatornya banyak, saya mungkin nggak terlalu ini ya. Silahkan saja, itu opsi-opsi yang jika memang relevan dan bermanfaat sangat bagus. Tapi untuk keperluan saya sebenarnya hanya ingin menghitung, mendapatkan gambaran untuk berat, weight, terus BMI, body mass index, dan fat percentage. 3 inilah ya. 3 ini ya menurut saya penting. Sementara yang info lainnya seperti muscle mass, BMR, metabolistic rate, bone mineral, protein, water percentage, dan visceral fat level itu pendukung atau gambaran kemajuan yang bagus gitu ya. Sifatnya pendukung. Nah, apa ini tentang BIA? Jadi BIA ini atau body impedance, bioelectrical impedance analysis, ini adalah cara mengukur melalui 2-point scale yang dari kaki ya, dari pijakan kaki. Dia itu cara kerjanya sama kayak petir atau listrik.
Jadi dalam bagian tubuh dibagi dua, yaitu lower part, bagian dari dada ke bawah hingga dada ke atas atau upper part. Yang upper part ini juga sebenarnya membutuhkan dua sensor lagi. Jadi total sebenarnya 4 point scale sensor gitu ya. Dia dua di bawah yaitu ini, dua lagi di atas di lengan dan di body gitu. Saya juga sudah punya satu sensor yaitu Polar H7 yang untuk heart rate ya. Nah, itu mungkin lebih tepat posisinya karena di dada gitu, yang ditaruh di dada gitu ya. Jadi dia ngukurnya eksakta gitu. Oke, karena ini 2 point scales yang dari legs, dari kaki, jadi dia kayak semacam dari 4 ini dia akan memberikan sensor ke atas, terus nanti muter turun ke bawah gitu. Nah, itu yang diukur dari BIA ini ya, BIA. Seperti contoh petir tadi, jadi struktur tubuh, komposisinya juga tidak memungkinkan semuanya bisa terpotret. Jadi dia melalui celah-celah naik ke atas dan turun ke bawah. Sehingga kalau dibilang akurasi ya ada 8% error rate ya. 8% error rate-nya itu pun juga sebenarnya tidak boleh kita anggap umum, tapi kita harus juga memperhatikan struktur DNA gitu. Misalnya kita orang Asia, orang Caucasian, orang African, di mana masing-masing masanya berbeda-beda gitu. Body komposisi masanya berbeda-beda. Ada juga yang perempuan, ada yang anak-anak. Jadi degree of varietas kompleksnya itu sangat berbeda. Nah, jadi ya, secara umum kalau dari jurnal yang saya perhatikan itu ada 8% rate error ya. Tapi gimana pun 8% rate error ini acceptable gitu. Kita nggak bisa menggantungkan sepenuhnya terhadap alat sensor BIA ini gitu. Tapi karena ini pabrikannya si Huawei, saya cukup yakin dia punya hardware yang bagus, kualitas yang sebenarnya kita sudah familiar ya. Dia mempunyai kualitas itu lebih bagus. Yaitu terkait BIA, lalu efektivitas pengukurannya gimana? Kalau saya menyarankan letakkan di toilet, di WC lah gitu ya, atau di kamar yang dekat WC, sehingga akan sangat ideal jika kita mengukur tanpa atribut atau baju, celana, segala macam yang melekat di tubuh itu kita tanggalkan. Jadi hasilnya kita menghitung sistem yang ada dalam tubuh kita, lagi yang ada di dalam tubuh itu semuanya terukur murni, tidak dengan tanpa atribut-atribut lekatan yang ada di tubuh seperti yang tadi gitu. Dan baiknya waktunya kapan? Sebenarnya waktu yang ideal adalah pagi hari ya, ketika kita baru bangun dan sebelum makan gitu ya, atau sesudah buang air. Jadi liquid atau water yang dalam tubuh itu keluar, kita pipis atau pup, jadi benar-benar dalam kondisi inferno atau zero tolerance gitu ya, zero tolerance terhadap olahan-olahan atau endapan yang sudah kita istirahatkan melalui tidur, dan pagi harinya itu adalah waktu yang pas. Jadi dua hal itu tadi sudah, sebenarnya tadi pagi saya sudah hitung yang dengan zero tolerance itu, dan saya dapatkan adalah 71. Tapi barusan saya hitung ternyata mungkin karena dari pagi sampai sekarang saya belum makan, ada sekitar 2 jam hanya minum kopi, karena saya tadi baca-baca urusan pekerjaan dan WA sama teman ya, cukup ini ya, makan waktu. Jadi sekarang baru review, akhirnya 2 jam terbuang gitu. Nah, jadi
ternyata pas dihitung 70,2 apa 70,6 tadi. Jadi saya lihat wah lumayan juga gitu ya. Oke, jadi itu secara gambaran. Jadi saya nggak melihat ada relevansinya untuk ya mungkin 5-10 tahun ke depan ada alat sensor yang lebih akurat. Tapi kalau sensor yang 2 point scale yang dari bawah tadi, dari kaki, eh, apa dengan indikator yang besar, banyak sekali. Saya juga agak meragukan eh, akurasinya karena ya itu tadi ini 2 point scale setidaknya dari kaki ya, sehingga potret indikator yang saya rasa sangat relevan adalah berat weight, terus BMI atau body mass index dan fat percentage. Meskipun yang dua terakhir ini juga sebenarnya debatable, tapi saya pikir cukup memberikan gambaran gitu. Nah, lalu yang poin keduanya sesudah metode BIA ini, maka ini adalah alat ini sangat penting untuk mengukur kemajuan atau tracking gitu ya, kemajuan aktivitas kita dalam upaya menjaga keseimbangan berat badan dan kesehatan tentunya. Nah, tracking ini sangat penting sehingga si apps ini yang saya gunakan, Huawei Health apps maupun body fat scale. Yang bagusnya kalau Huawei Health dia bisa terintegrasi dengan Google Fit, jadi dia ada kelebihan. Android lain atau iOS saya pikir juga bisa menggunakan apps tersebut gitu ya. Tapi yang health system nampaknya sudah Huawei Health sudah dihapus dari Android ya. Jadi harus pakai yang lain atau dari app service-nya Huawei. Tapi itu tidak masalah ya. Yang penting sebenarnya kan apps itu alat komunikasinya, sementara metode BIA-nya ini yang menjadi bagian pentingnya gitu. Dan saya baru beli ini, dulu saya ingat 3 atau 4 tahun yang lalu pengen beli ini sebenarnya dengan berbagai cara, termasuk beli HP, terus ada yang paket bundling dapat hadiah ini, sempat saya lihat waktu itu, tapi karena nggak jadi juga, akhirnya saya beli HP-nya tapi nggak dapat ininya. Nah, saya ingin banget sih punya ini BIA sensor, dan saya pikir ya dengan komparasi yang ada di pasaran seperti Xiaomi dan yang lain-lain. Saya juga lihat Honor Smart Scale 2 ya, sempat saya tinjau juga sih, tapi karena Honor sudah tidak satu family lagi dengan Huawei, saya khawatir apps-nya nanti tidak maintenance. Jadi terus saya lihat juga dia ada 14 indikator, 13 atau 14 ya, termasuk heart rate. Saya juga bingung heart rate-nya itu gimana gitu kalau dari 2 point scales, tapi dia tidak menyebutkan bias sensor atau apa sebagai alat determinannya. Jadi saya nggak yakin dengan Honor. Akhirnya saya pilih yang Huawei ini gitu ya, untuk memastikan akurasi. Dari semalam sampai sekarang saya sudah 3 kali ngukur, semalam sekali, tadi pagi sekali, dan barusan yang terakhir. Itu cukup konsisten. Dari semalam itu 71, tadi pagi juga 71, dan ini barusan 70,2 atau 70,6 tadi ya. Jadi sangat konsisten gitu. Ya mungkin gambarannya itu. Sementara untuk yang lainnya di sini asli ya, dapat di sini juga dibilang sih nah itu yang saya bingung, di mana-mana saya baca sorry, tipenya AH100, tapi yang Indonesia adalah CH200. Jadi ada juga yang bilang color black, tapi saya nggak menemukan yang color black. Ini cuman
berarti itu dari pihak kompetitor ya yang hanya ingin ini gitu. Saya cek nomor itemsnya betul, terus data produksinya masih baru 2020, ya sudah 3 tahun sih tapi masih oke lah gitu ya. Mengingat quality buildsnya, jadi saya pikir ini bagus sekali, semua keterangan ada di sini. Maaf atas ini ya, kadang saya tidak memperhatikan fokusnya. Nah ini semuanya ada di sini, berbagai bahasa ya. Mungkin demikian gambaran singkat Huawei Modified Scale khususnya untuk metode bianya. Demikian informasi kami share. Salam sehat dan salam aktivitas dan produktivitas untuk teman-teman semua. Izin pamit.